Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube LJ. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menonton video dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang ujian akhir semester. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share kemanapun teman-teman suka. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Nemisya Bukivan, NIM 19030300118, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Oke, kita mulai dengan yang pertama, itu adalah paradigma teori sosiologi. Paradigma teori sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan yang oleh Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolutions. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Konsep paradigma dipopulerkan oleh Robert Friedrich pada tahun 1970 melalui karyanya Sociology of Sociology. George Ritzer pada tahun 1992 menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam bukunya Sosiologi Multiple Paradigma Science, Ritzer memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial adalah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata ada di luar individu atau di luar sel dan atau di luar dari objek. Garis besar fakta sosial terbagi menjadi 2, yakni struktur sosial dan interaksi sosial. Yang kedua adalah paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Yang ketiga adalah paradigma perilaku. Paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Yang berikutnya adalah teori kritis. Teori kritis merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Teori kritis lahir dari pemikiran Marxian. Seorang tokoh intelektual, Karl Marx, menjadi salah satu sosok inspiratif teori ini. Fondasi teori kritis juga tidak terlepas dari pengembangan teori Marx yang dilakukan oleh intelektual Marxian seperti George Lucas dan Antonio Gramsci. Gramsci mengenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan adanya dominasi ideologi pan-kultural yang menghalanginya untuk mencapai kebebasan sejati atau true freedom. Salah satu kelebihan dari teori kritis adalah ketegasannya dalam upaya menjelaskan fenomena sosial secara keseluruhan dan cita-cita emansipatoris yang hendak jauh. Intelektual kritis Antonio Gramsci berargumen bahwa upaya mengungkapkan praktis dominasi kekuasaan, terutama secara kultural dan ideologis, menjelaskannya kepada masyarakat adalah tugas kaum intelektual, yaitu intelektual organik. Intelektual organik adalah mereka yang mengambil peran dan mengabdikan di hidupnya untuk cita-cita emansipatoris, humanis, dan adil. Yang ketiga adalah teori postmodern. Menurut Ritzer, teori postmodern menunjukkan adanya tantangan baru. Beberapa teori pokok dalam sosiologi telah ditolak karena tak lagi menjelaskan perkembangan baru ini. Dari sisi teori, jika teori modern berupaya membangun landasan universal, historis, dan rasional, teori postmodern mempertanyakan landasan-landasan tersebut. Alasannya adalah karena landasan-landasan tidaklah netral. Postmodernisme menolak narasi besar dan metanarasi.
Salah satu tokohnya yakni Lyotard menyebutnya dengan totalitas mengajak lebih dari perbedaan. Yang keempat adalah teori postmodernisme. Menurut Turner pada tahun 1998, teori sosiologi tentang postmodernisme telah dipilah menjadi dua, yakni yang lebih melihat dari akibat perubahan berbagai aspek ekonomi dan satu lagi di sisi kultural. Frederick Jameson yang melihat dari perubahan struktur ekonomi digolongkan sebagai moderat, sedangkan radikal adalah Jean Baudrillard yang dalam Turner digolongkan sebagai teoritis kultural. Yang berikutnya adalah makna postmodernisme. Yang pertama, postmodernisme sebagai reaksi terhadap modernisme estetis muncul setelah Perang Dunia Kedua dan masih mengosong sebagian besar fitur estetika modernisme abad ke-20. Sebagian ahli berpendapat bahwa postmodernisme pada dasarnya adalah kelanjutan dari modernisme dan bukan merupakan gerakan yang terpisah. Yang kedua adalah postmodernisme sebagai reaksi terhadap tradisi modernitas. Postmodernisme pada umumnya terbatas pada pengertian awal postmodernisme, yaitu sebagai reaksi terhadap modernitas estetika. Yang berikutnya adalah teori wacana. Yang kelima adalah teori wacana. Teori wacana menjelaskan terbentuknya sebuah pernyataan atau kalimat. Kalimat yang dapat ditunduk sejumlah aturan gramatika pada yang membuat kalimat. Aturan kebebasan menjadi milik bersama, bukan individu. Menurut pemahaman teori wacana, motivasi dan niat manusia dapat ditentukan dengan bahasa yang dikenalnya. Yang pertama, manusia mengenal lebih dari satu bahasa yang memungkinkan terjadi bentrok antara tata dunia. Dan yang kedua, bahasa mengandung berbagai celah. Tanpa pertemuan dengan bahasa lain, bahasa tidak sepenuhnya statis dan stabil. Yang keenam adalah media. Media dapat mengacu pada hal berikut. Media dalam komunikasi berasal dari kata mediasi karena mereka hadir di antara pemirsa dan lingkungan. Media atau media pers atau media massa atau pers adalah suatu istilah yang digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi memiliki banyak pilihan dan akses banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber atau ahli, dibandingkan dengan yang mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu. Yang berikutnya adalah jenis-jenis media massa. Media massa menurut bentuknya terbagi menjadi tiga, yaitu media massa elektronik, yaitu jenis media massa yang isinya disebarluaskan melewati suara atau gambar dengan menggunakan teknik elektro, contohnya HP, televisi, radio. Dan yang kedua adalah media massa cetak, yaitu dalam lembaran kertas. Media contohnya itu koran, majalah, buletin, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah media online, yaitu media massa yang bisa kita dapat dari internet atau situs web. Yang ketujuh adalah postkolonialisme. Postkolonialisme adalah disiplin akademik dengan metode diskursus intelektual yang mempelajari, menjelaskan, dan menilai warisan budaya, kolonialisme dan imperialisme, serta dampak kemanusiaan dari penjajahan suatu negara dan permukiman pendatang yang bertujuan untuk memanfaatkan penduduk pribumi dan tanahnya. Studi postkolonialisme menganalisis politik pengetahuan, yaitu penciptaan, pengendalian, dan penyebaran dengan mempelajari hubungan fungsional kekuasaan sosial dan politik yang memungkinkan kolonialisme dan neokolonialisme bertahan, yaitu persoalan gambaran penjajahan dan terjajah, dalam hal ini sosial, politik, dan ekonomi. Yang berikutnya adalah yang ke-8 adalah teori poststrukturalis. Darwin menurunkan peran bahasa yang menurutnya hanya sekedar tulisan yang tak memaksa penggunanya. Dia juga melihat bahwa lembaga sosial tak lain hanya sebagai tulisan, karena itu tak mampu memaksa orang. Darwin mengkritik masyarakat pada umumnya diperbudak oleh logosentrisme atau pencari sistem berpikir universal yang mengungkapkan apa yang benar
tepat, indah, dan seterusnya. Poststrukturalis mengandung pengertian kritik maupun penyerapan berbagai aspek linguistik struktural sambil menjadikannya sebagai kritik yang dianggap mampu melampaui strukturalisme. Michael Foucault yang menjelaskan poststrukturalis bahwa faktor sosial budaya berpengaruh dalam mendefinisikan tubuh dengan karakter ilmiah universal yang tergantung pada waktu yang tepat. Sekian dan terima kasih.